Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo berkunjung ke Makrifat Bisnis di Tutul. Baik, alhamdulillah Mas Imron selaku direktur dan owner Makrifat Bisnis di Desa Tutul, Balung, Jember ini telah menerima mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo yang sedang PPL di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia dan berada di Kampung SDGs Sukorejo Bangsal Sari Jember. Dan perlu kami sampaikan bahwa Mas Imron ini motivator, sekaligus beliau itu juga sebagai pembisnis ya. Jadi tidak hanya memiliki ilmu-ilmu tentang bisnis, tapi juga beliau praktek langsung melakukan bisnis. Dan di lingkungan sini ya, banyak para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kalau mahasiswa di training oleh beliau minimal 3 bulan ya Mas Imron. 3 bulan ya. Nah 3 bulan itu langsung pulang sudah punya CV, punya PT. Dan beliau itu juga seorang YouTuber. Makanya ini lihat ya studio yang ada di sini. Alat-alat komputernya itu pun komputer yang mahal sekali. Bukan komputer biasa, tapi seharga 30 juta ke atas ya Mas Imron. Nah karena satu kali share itu sudah ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat yang melihat YouTube-nya beliau. Nah oleh karena itu ini sebuah kehormatan bagi kalian dari mahasiswi Universitas Ibrahimi bisa berkunjung ke sini dan nanti bisa kita datang ke gudang bisnis beliau. Mungkin ada saran Mas Imran sebentar dari ini. Ya, apa ini? Ya, saran tersebut kepada mahasiswa ini. Ya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi tempat saya ini adalah konsep rumah galeri. Saya mengkonsep rumah ini belajar dari Cina sama di Eropa. Di Eropa itu orang memulai bisnis adalah membuat rumahnya sendiri, kamarnya sendiri sebagai tempat bisnis. Kalau di Eropa, di Cina, mahasiswa kos, tempat kosnya itu menjadi office-nya dia. Malam jadi kasur, siangnya itu kasurnya dilipat, ditaruh barang-barang untuk mengundang tamu menjadi tempat bisnis. Saya terinspirasi di sana. Mahasiswa di Beijing, di Eropa, dan banyak lagi menyulap kamar kosnya sebagai tempat bisnis. Nah, kemudian saya berkembang lagi, keliling lagi di rumah-rumah. Penduduk-penduduk itu menyulap rumahnya, malam menjadi rumah, siangnya rumahnya menjadi showcase, menjadi produksi, menjadi tempat bisnis. Artinya tempat bisnis tidak harus punya tempat kantor yang mewah, rumah saja bisa, kamar kos saja bisa disulap jadi tempat bisnis. Saya ngajarkan ke mahasiswa-mahasiswa bagaimana satu mahasiswa mulai semester 1 atau 2 punya CV, punya PT, kos ya. Kalau mondok ya mondok nggak bisa. Kalau yang kosnya itu disulap menjadi rumah, menjadi kos bisnis. Langsung rumah kosnya dipajang menjadi CV Anissa Entertainment. Ya. Dipajang begitu. Rumah kosnya menjadi tempat bisnis. Laptop yang dibongkar, kursi dibuka, langsung dibuka jadi meja, jadi kantor melayani tamu. Rumah kos boleh. Ya. Dan ini banyak terjadi di Eropa, di Cina, di Australia, dan banyak. Mahasiswa kita, mahasiswa dari internasional begitu. Akhirnya mahasiswa kita yang di internasional pun banyak mengikuti pola kerja mahasiswa-mahasiswa dari Eropa. Sehingga kosnya dia menjadi tempat bisnis dan seterusnya. Berkembang lagi rumah. Sampai sekarang saya mengembangkan konsep adalah rumah galeri workshop. Rumah office, rumah galeri, rumah dan seterusnya. Itu konsep yang saya bangun. Ternyata enjoy. Enjoy dari mana? Dari segalanya. Nah, jadi memanfaatkan rumah sebagai baston ya. Sebagai baston, sebagai home base-nya kita, sebagai database ya. Jadi rumah ini, rumah galeri ya, ada server, wifi-nya 100 Mbps ya. Ada server yang besar, database yang besar kita kelola dari rumah ini. Jadi tidak harus pakai kantor, tidak. Nah,
biaya ekonomis murah meriah dan santai. Kira-kira itu ya. Ya, terima kasih. Iya. Nanti kita lanjut talkshow di gudang bisnisnya beliau. Nah, tentunya, beliau ini pengurus ketua LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama cabang NU Jember. Jadi beliau ini NU, sehingga diamanati bagaimana tumbuh kader-kader NU itu menjadi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, negara maju saja seperti Amerika itu baru 14% pengusaha. Nah, di Indonesia ini baru 3%. Baru 3%. Baru 3%. Nah, siapa lagi kalau bukan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa ini nanti harus menjadi pengusaha-pengusaha baru yang sukses di Indonesia ini. Terima kasih.